Selamat siang, Bu Ria. Selamat siang, Bu Eva. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu Ria? Baik, Bu Eva. Saya mau ingin bertanya sebagai pengamat kepada Bu Ria. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanya Bu Ria ya. Apakah sudah sesuai dengan Oke, Bu. uh, rubrik penilaian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, Bu? Sudah, Bu. Sudah saya siapkan, Bu. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dalam antara kemitraan, Bu? Sudah, Bu. Oke, baik Bu, kalau sudah begitu ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Oke, yang pertama saya akan hadir penuh dalam kegiatan coaching ini, Bu. Kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Iya, bagus ya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi, Bu? Oke, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Iya, bagus ya Bu Ria. Pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang paling penting adalah ketika pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut saya lontarkan kepada coach saya pada proses coaching kali ini, beliau dapat menemukan solusi hingga coach saya tersebut dapat merasa lega atas permasalahan yang lagi dihadapinya, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, Bu. Iya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan coaching Ibu nanti dapat ya dengan bagus ya, Bu. Terima kasih, Bu. Amin, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat siang Ibu Ria. Gimana kabarnya Bu Ria hari ini? Selamat siang, Bu Jana. Alhamdulillah, saya sehat. Bu Jana, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ria. Tapi ya beginilah, saya lagi kurang bersemangat nih Bu hari ini gitu. Kira-kira Bu Ria ada waktu nggak ya? Saya pengen curhat ini loh sama Bu Ria. Boleh Iya, nggak Bu. ya Bu? Uh, Alhamdulillah saya ada waktu, Bu. Kebetulan saya memang lagi free, tidak ada ngapa-ngapain. Kalau boleh tahu ada masalah apa itu, Bu Jana? Mana tahu saya bisa membantu, Bu. Iya, jadi begini Bu Ria. Ada salah satu siswa saya itu di kelas yang memiliki kontrol emosi yang sangat labil dibandingkan dengan teman-temannya gitu. Jadi karena dia memiliki kontrol emosi yang sangat labil ini gitu, jadi dia sering main kekerasan Bu gitu. Dia sering mengambil tindakan itu dengan yang kasar gitu. Terkadang kalau kita bilang gitu ya egois gitu. Nah, jadi misalnya gitu kan Bu, dia kesenggol temennya aja itu udah jadi pertengkaran gitu, dia mau pukul temennya gitu, dia menganggap kalau dia itu tadi nggak boleh disenggol, nggak boleh di ini, tapi kalau temennya yang tersenggol dia, nah dia tuh marah banget gitu, kayak playing victim banget lah Bu ini anak ini tadi gitu. Masalahnya dia ini di sini menyelesaikan segala sesuatu itu tadi dengan kekerasan gitu. Nah, masalahnya ini udah beberapa kali siswa saya itu ada yang mengadu kepada saya gitu, guru mapel yang lainnya juga sudah ada yang melapor juga ke saya gitu. Nah, dan pengaduan itu dengan hal dan masalah yang sama Bu seperti ini terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh siswa saya ini gitu Bu. Oke, nah saya sudah nangkap ya, Bu, dari kejadian yang Ibu alami. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan dengan kejadian anak tersebut, Bu? Nah, Tindakan apa maksudnya? Tindakan apa, Bu? oke. Nah, jadi kan kejadiannya kebetulan hari ini ya Bu ya. Nah,
masalahnya itu tadi hari ini gitu. Jadi dia itu tadi kan awalnya pinjam pensil nih ke anak, ke siswa yang lainnya gitu, dia pinjam pensil. Kemudian si anak ini tadi nggak kasih izin ke dia, nggak kasih pinjam karena anak ini juga punyanya cuma satu gitu, dan dia ambil dengan cara paksa, Bu, sehingga kotak pensil si anak ini tadi jatuh dan rusak seperti itu, Bu. Jadi karena rusak itu tadi ya menimbulkan jadi pertengkaran gitu, dan untungnya gitu saya belum selesai atau saya belum keluar gitu dari kelas gitu. Memang waktu itu udah selesai refleksi dan udah persiapan juga saya mau pindah ke kelas yang lain, mau mengajar kelas yang lain gitu. Nah, kebetulan saya untung saja belum keluar gitu, Bu. Jadi masih bisa saya lerai gitu. Nah, jadi hal yang udah saya lakukan itu ke anak ini otomatis ya pastinya saya kasih nasihat ya, Bu ya. Saya nasihati si anak ini gitu kan dengan cara yang baik-baik gitu. Saya lebih milih untuk menasihati anak itu tadi dengan panggil dia sih, Bu. Jadi saya berbicara dengan dia itu empat mata lah gitu ya, dari hati ke hati gitu, supaya dia juga nggak merasa terintimidasi gitu dilihatin teman-temannya seakan-akan dia itu anak paling bersalah gitu. Nah, kemudian saya di sini gitu juga kasih konsekuensi, Bu, ke dia gitu. Jadi saya kasih konsekuensi ke dia itu tadi bukan yang mendidik gitu, yang supaya membuat dia itu tadi jerah dengan perbuatannya. Contoh seperti ini tadi kan, Bu, setelah saya nasihati, saya tanya, untuk tanggung jawab apa yang kamu berikan? Ini udah rusak kotak pensilnya gitu kan. Saya bilang juga, kalau saya bilang ke mama kamu, pasti kamu kena marah juga nih sama mama gitu. Karena saya juga melakukan koordinasi ke orang tuanya gitu kan, Bu. Nah, jadi saya bilang juga ke dia, karena rusak berarti kamu harus apa? Saya bilang kan, udah rusak berarti saya harus ganti, Miss. Nah, kalau ganti itu berarti kamu harus beli ulang, beli kembali, saya bilang kan. Dan itu menggunakan apa? Menggunakan uang. Nah, karena dia yang berbuat, berarti saya suruh dia itu tadi mengganti dengan menggunakan uang tabungan dia sendiri, Bu. Nah, gitu. Jadi kalau saya rasa gitu kan, kalau dia dengan menggunakan uang tabungan sendiri, dia itu pasti akan merasa ada yang hilang dalam diri dia karena akibat perbuatan dia gitu. Dia capek-capek menabung misalnya karena pengen beli ini, karena kesalahan yang diperbuat dia, kesalahan fatal itu menjadikan keinginan dia itu tadi akan semakin lama terwujud gitu. Jadi dari situ supaya membuat efek jerah sih, Bu, dari situ saya ambil sih konsekuensi untuk si anak ini tadi gitu. Iya, Bu. Sudah bagus sekali sebenarnya tindakan yang Ibu Jannah buat. Cuman boleh saya tanya lagi ya, Bu? Nah, Iya. apakah ketika Ibu mau melakukan konsekuensi kepada anak tersebut merasa kayak menyesal atau gimana, Bu? Adakah perubahan dari sikap anak tersebut, Bu? Nah, inilah, Bu, masalahnya gitu ya kan. Untuk kejadian ini saya sudah buat konsekuensi. Nah, sebelum-sebelumnya saya juga berikan konsekuensi gitu ke dia. Cuman belum sudah sedikit perubahan ya, Bu ya. Kalau kita belum sama sekali itu enggak gitu. Karena memang anak ini sudah sedikit berubah. Namun namanya anak dari hal yang seperti ini tuh tidak mungkin dia itu tadi akan berubah 100%. Kita berharap perlahan-lahan si siswa ini akan berubah. Ya minimal kalau dia setiap hari berbuat salah, setidaknya itu bisa menjadi seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, kan bisa seperti itu udah menunjukkan perubahan gitu. Kalau kita bilang dia berubah ini dalam artian dia sama sekali nggak berbuat kesalahan, itu nggak mungkin gitu, karena di sini masih proses mendidik si anak ini tadi gitu, dari dia nggak mau ya harus jadi mau gitu. Nah, jadi dari konsekuensi yang saya berikan itu sedikitnya sudah memberikan perubahan, Bu, namun belum terlalu maksimal ya, Bu, yang saya bilang itu tadi pasti ada perubahan tapi belum maksimal gitu, Bu. Iya, Bu. Sudah bagus ya, Bu. Ya, karena dari Ibu cerita tadi saya sudah sangat menangkap. Kemudian saya sudah bisa membayangkan gimana ekspresi anak tersebut ketika dia mendapatkan konsekuensi dari Ibu ya. Nah, lalu bagaimana rencana Ibu ke depannya, Bu? Apa yang akan Ibu buat dan lakukan, Bu? Nah, jadi rencana saya ini ya, Bu ya, melihat dengan tingkah dia seperti ini gitu, ini nggak bisa saya biarin gitu.
Nah, saya di sini punya rencana itu tadi Bu, yang pastinya saya nggak akan bosan-bosannya, ya kan? Pasti saya akan berikan nasihat ke dia gitu. Karena dengan saya beri nasihat dan konsekuensi itu sudah memberikan sedikit perubahan. Artinya saya harus menyusun rencana lain gitu kan supaya dia ini tadi lebih baik. Nah, disinilah Bu saya melakukan koordinasi dengan orang tua. Jadi apapun yang dilakukan, jadi apapun yang dilakukan dengan siswa ini di sekolah, orang tua itu harus tahu gitu. Jadi ketika saya nasihati di sini, nanti ketika di rumah orang tua akan mengingatkan kembali si anak ini tadi dengan perbuatan yang dilakukan dia itu tadi tidak benar gitu. Jadi supaya ada keseimbangan antara saya dengan orang tua ini tadi gitu. Kemudian saya juga pastinya berkolaborasi ya Bu dengan guru mapel gitu. Karena kebetulan anak ini tadi itu tidak suka jika dia itu tadi dinasehati di depan umum gitu. Jadi anak ini tadi memiliki gengsi yang sangat tinggi Bu. Jadi ketika kita menasehati dia di depan orang itu semakin bertingkat ya Bu. Nah, semakin bertingkat goyang-goyang lah badannya, matanya entah kemana-mana. Tapi ketika kita nasihati dia dari hati ke hati, dari secara empat mata gitu. Bahkan dia itu sebenarnya anak yang gampang menangis Bu gitu. Jadi jadi kita sebenarnya harus tahu gitu berbuat salah untuk anak-anak itu wajar gitu. Kita tinggal arahkan si anak ini tadi untuk bisa lebih baik ya. Bisa aja mungkin dia ini terpengaruh dengan lingkungan atau mungkin pola asuh yang salah. Kita kan belum tahu gitu bagaimana kehidupan dia di rumah kan itu mungkin privacy bagi orang tuanya. Yang penting saya sebagai guru di sini, saya akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru mapel, dan juga ya mungkin kalau saya itu tadi udah di luar batas nih ya Bu ya, misalnya dia itu tadi sudah melanggar yang berat sehingga menimbulkan misalnya kayak bertengkar dengan teman sehingga temannya benjol dan orang tua si korban ini tadi nggak terima gitu. Berarti kan saya harus koordinasi dengan kepala sekolah gitu. Konsekuensi apa ini yang tepat sama si anak ini tadi, apakah harus dipertemukan orang tuanya atau bagaimana? Nah, jadi seperti itulah Bu rencana saya Bu. Wah, hebat Bu Jana. Sudah bagus sekali langkah-langkah yang Ibu lakukan. Wah, dengan berkoordinasi dengan orang tua siswa, rekan sejawat, sampai kolaborasi juga dengan kepala sekolah itu sangat tepat sekali ya Bu, langkah yang Ibu ambil. Nah, menurut Ibu ini memang sudah langkah yang tepat ya Bu, yang Ibu ambil Bu? Menurut saya sudah tepat. Tapi kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin saya udah siapkan rencana ini gitu ya kan. Saya udah rencana ini, tapi mungkin saya akan pikirkan lagi alternatif lain jika memang kalau masalah ini tadi kurang tepat juga untuk si anak ini gitu Bu. Wah, hebat. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini Bu? Aduh, perasaan saya jadi lega ya Bu, perasaan jadi lega. Jadi sebenarnya saya jadi mendapatkan solusi saya sendiri nih dari masalah yang saya dapatkan gitu ya kan. Iya. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Jadi Bu, dengan rencana-rencana yang udah saya akan lakukan lah gitu ya Bu ya gitu. Jadi di sini saya punya komitmen sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik gitu yang pastinya saya nggak akan bosan-bosannya Bu untuk menasihati anak ini tadi gitu kan, memikirkan bagaimana cara terbaik supaya anak ini tadi itu bisa menjadi lebih baik gitu kan. Mungkin selalu ya menjaga komunikasi antara saya dengan orang tua gitu, dengan guru mapel lainnya dan juga dengan kepala sekolah gitu. Jadi kita saling bekerja sama, tidak bosan-bosannya supaya kita punya misi yang sama gitu, supaya anak ini tadi juga nggak bingung. Misalnya gurunya suruh ini, guru mapelnya suruh ini, orang tuanya suruh ini, jadi dia nggak bingung gitu. Jadi kita memang punya sejalan dan punya misi yang sama seperti itu Bu. Iya, benar sekali. Komitmen Ibu sangat baik sekali ya, Bu. Ya, sangat bagus sekali. Nah, tapi komitmen ini akan berjalan jika Ibu dapat dukungan dari beberapa pihak. Jadi yang Ibu butuhkan dukungan dari siapa, Bu, untuk menjalankan komitmen ini, Bu? Pastinya Bu dari sini gitu. Komitmen ini akan berjalan dan berkelanjutan kalau saya mendapatkan dukungan yang pertama dari orang tua Bu. Nah, dari orang tua. Kenapa saya bilang dari orang tua? Jangan sampai di sekolah saya nasihati, tapi di rumah orang tua membiarkan gitu, adanya pembiaran gitu. Jadi
si siswa ini ya pastinya oh nggak apa-apa orang mama nggak marah, yang marah cuman Nisa gitu. Jadi supaya dia tuh tadi memang merasa bersalah sudah melakukan kesalahan gitu dengan merenungi kesalahan dia gitu. Jadi memang sama gitu bahwasanya ya supaya si anak ini tahu bahwasanya saya nasihati di sini sebagai guru itu berarti orang tua di sekolah dan orang tua di rumah dia tuh juga mempunyai yang sama gitu. Dan kemudian dukungan dari guru mapel ya gitu. Jangan sampai nanti saya bilang kamu nggak boleh ganggu teman. Kalau kamu ganggu teman, kamu pukul teman itu bisa merugikan orang lain, bisa bertindak kekerasan. Tapi guru mapel melakukan pembiaran di kelas. Nah itu kan nggak mungkin Bu. Jadi disitulah kita harus saling berkoordinasi gitu. Begitu juga dengan kepala sekolah gitu, yang pastinya akan membantu gitu kan, membackup gitu kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, jika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan atau di luar hal yang tidak kita inginkan lah seperti itu ya, semoga-moga juga jangan ya Bu ya. Cukup sekali ini aja ya Bu. Iya. Nah, bagus sekali ya Bu yang Ibu paparkan, Ibu rencanakan, bahkan komitmen Ibu yang sangat lengkap sekali. Ini sudah saya Nah, sekarang lega ya Bu ya. Iya. Perasaannya gimana Bu? Lebih lega ya. Sudah lega Bu ya. Dari sini saya jadi merasa sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Waduh, makasih sekali ya Bu Ria. Iya Bu, sama-sama. Jadi Mudah-mudahan bisa kejadian ini tidak kejadian ini tidak terjadi ataupun terulang kembali ya Bu. Iya Bu, amin, amin. Semoga kita semua bisa menjadi suri tauladan yang baik lah ya Bu ya bagi siswa-siswa kita, selalu dirindukan juga oleh siswa-siswa kita. Makasih ya Bu Ria atas waktunya ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih atas sharing-sharingnya. Karena ini jadi pengalaman juga bagi saya kan Bu. Iya Bu, sama-sama ya Bu Ria. Ya Bu. Oke Bu, sampai sini dulu kita ya Bu. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Ibu Eva. Iya, saya lihat Bu Ria sangat bersemangat ya hari ini sudah melakukan coachingnya ya. Tetapi Iya, saya Bu. ada pertanyaan sedikit Bu. Iya, Yang boleh, pertama, Bu. apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tersebut Bu? Oke, saya sudah melakukan menjadi pendengar yang baik, Bu. Kemudian saya sudah hadir penuh pada kegiatan coaching kali ini karena dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya tersebut dapat menggali potensi dari dirinya sehingga menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Ria. Ibu sudah memahami tentang coaching Ibu ya. Jadi Ibu telah menyampaikan proses coaching, jadi sudah berjalan dengan baik dan proses alur tirta juga Ibu lakukan. Kemudian dengan prinsip-prinsip coaching juga sudah Ibu tadi lakukan juga ya. Dan saya ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan? Oke, saya akan mengembangkan potensi dari diri saya sendiri, yaitu terutama untuk memahami alur tirta pada proses coaching ini, Bu. Nah, di mana saya akan menggali lagi potensi diri saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bervariasi, yang untuk lebih coach saya itu lebih nyaman untuk bercerita, dapat menemukan solusi yang baik ketika coach saya memiliki suatu masalah, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Ria. Ibu sudah ingin mengembangkan potensi diri Ibu untuk kedepannya. Ya, itu sangat bagus sekali Bu Ria. Baik, demikianlah
percakapan kita pada hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi, Ibu Ria ya. Selamat Iya, siang, Bu Ria. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Eva. Ya.